Nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, kita bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berjumpa dalam Zoom ya untuk kembali lagi belajar, saling belajar bahasa Arab, bahasa agama kita ya, bahasa kaum muslimin yang hendaknya kita terus semangat untuk belajar ya bahasa Arab, dan juga tak lupa kita juga mengingatkan yang lain ya, teman-teman sekalian ya. Siapa yang lain? Ya keluarga kita, ayah kita, orang tua kita, anak kita, ya tetangga kita, teman-teman kita, ya. Kita ingatkan ya dan kita dakwahkan bahwasanya ya penting mempelajari bahasa bahasa Arab. Kalau diibaratkan orang zaman sekarang itu nggak bisa kalau nggak belajar bahasa Inggris karena di mana-mana dibutuhkan ya. Sekarang hampir semua pekerjaan mempersyaratkan harus bisa bahasa Inggris meskipun dasar ya. Dan bahasa Inggris dipakai di semua tempat. Maka begitu juga dengan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab ini mau nggak mau harus dipelajari. Iya, selama kita muslim. Ini yang banyak tidak disadari oleh orang-orang pada umumnya. Ya, ketika mereka berislam, tapi mereka tidak ada sedikit pun ketertarikan atau bahkan nggak ada kepikiran sedikit pun untuk mempelajari bahasa Arab. Apalagi untuk berbahasa Arab, untuk ngomong ya, menggunakan bahasa Arab. Kepikiran belajar saja tidak. Ya, maka tugas antum, ikhwah sekalian, antum yang sudah Allah berikan hidayah, yang sudah Allah pilih untuk mempelajari bahasa Arab, untuk ikut kelas-kelas bahasa Arab seperti ini, ya, untuk belajar, ya, dan tumbuh kesadaran, maka tugas antum adalah mengajak yang lain, ya, mengajak yang lain. Dan insya Allah di antara manfaatnya antum mengajak yang lain adalah insya Allah Allah akan istiqomahkan antum, ya. Insya Allah Allah akan istiqomahkan kita ketika kita menyebarkan hidayah ini ke orang lain, ya. Dengan karena apa? Karena al jaza min jinsil amal. Kaidah mengatakan balasan sesuai dengan perbuatan. Ketika kita ngajak orang lain untuk belajar bahasa Arab, untuk peduli dengan bahasa Arab, ya, untuk perhatian dengan bahasa Arab, maka insya Allah Allah akan jadikan kita orang yang perhatian dan semangat belajar bahasa Arab. Akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, barakallahu fikum. Jadi kemarin kita sudah belajar ya, atau kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang mabni ya, fi'il mudhari yang afwan, fi'il-fi'il yang mabni dan tanda binanya dan tanda binanya. Jazakallah khair ya. Dan tanda binanya. Bismillah. Kemudian ya sedikit mengulangnya kemarin, ini gampang ya untuk fi'il-fi'il mabni, tinggal dilihat harokat akhirnya saja ya. Kecuali di fi'il amr ya. Kecuali di fi'il amr ya. Lihat apa? Tanda jazmnya. Tanda jazmnya itu sebagai tanda mabninya. Maksudnya apa? Maksudnya lihat fi'il mudhari'nya. Lihat fi'il mudhari'nya apa? Nah, fi'il mudhari'nya itu jazmnya dengan apa? Yaitu sebagai tanda mabninya. Kita sudah pelajari, kemudian
Ya, mabninya fi'il mudhari juga ini mudah ya. Kalau nggak mabni ala sukun, mabni ala fath. Ya, mabni ala sukun ini untuk apa? Nun inas ya. Fi'il mudhari bersambung dengan nun inas atau nun niswah. Dan ini banyak dalam Al-Quran ya. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Nah, nanti silakan dicari-cari ketika antum baca Al-Quran. Ya, terutama yang mengisahkan tentang wanita-wanita. Misalnya di surat Al-Ahzab ya. Surat An-Nisa ya. Di surat Al-Qasas ya. Dan surat-surat lainnya. Banyak. Ada di situ fiil-fiil mudhari yang bersambung dengan nun inas. Begitu juga fiil mudhari yang bersambung dengan nun taukid. Ini juga banyak ya. Fiil mudhari yang bersambung dengan nun taukid ini juga banyak dalam Al-Qur'an ya. Nanti bisa dicari. Baik. Sekarang kita masuk ke at-tamrin latihan. Ya, ala madza tubna hadhil af'al? Ya, ala madza. Apa artinya ala madza? Ala madza tubna. Ala apa artinya ala? Alat di atas. Di atas. Madza Apakah apakah? Tubna tubna dikata itu kali ya Ustadz? Apa? Bina itu. iya, mabni ya. Ya. Mabni. Iya, Dimabnikan loh. iya betul. Ini majhul ya. Iya. Majhul. Fiilnya apa kira-kira? Bana. Iya, fiilnya bana yabni ya. Bana yabni masdarnya tadi itu bina ya. Bana yabni. Bana ya nunnya panjang ya. Bana yabni. Ini dia fiil mudhari'nya berarti fiil mudhari' mu'tal akhir ya dengan ya. Bana yabni ya. Secara bahasa artinya apa? Membangun ya atau mendirikan. Alamada tubna. Tubna ini berarti majhul ya, majhul. Alamada tubna hadhil af'al. Ya. Di atas apa? Ya tubna hadhil af'al. Fiil-fiil berikut ini dimabnikan. Ya, maksudnya alamada dengan tanda apa? Ya, dengan tanda apa tubna hadhil af'al. Fiil-fiil berikut ini mabni gitu ya. Dengan tanda apa? Nah, silakan kita kerjakan ya. Coba dari Diani dulu yang datang pertama, silakan. Jalasu. Hmm. Jalasu mabni alat domi. Iya, ahsan. Ya, jadi cara jawabnya begitu ya. Jalasu, ya. Kalau lebih lengkapnya boleh sebut fi'lun madin, ya. Fi'il Fi'lun madin madin mabniyun ala apa alat tadi? domi. Alat Ala domi. dhammi. Ya, boleh seperti itu. Jalasu fi'lun madin mabniyun ala dhammi. Tapi kalau jawab mabni di atas domah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik. Yang kedua, kharaju, silakan. Mas Surga izin ya. Mas Surga izin Mustami, Mas Rinaldi, Avandelas. Oke. Izin pasal dulu karena sambil ada agenda offline habis kerja. Masya Allah. Iya. Bisa dipahami. Karena beliau di Arab ya. Di Arab sekarang sore ya. Sore. Masih kerja itu jam sekarang. Masih jam kerja.
Masya Allah. Baik. Selanjutnya Mas Firman, silakan. Khoroju. Khoroju fi'lun madi mabniyun ala Ya, dhammi ya. Fi'lun madin ya, tanwin. Madin. madin Ya. Fi'lun madin mabniyun dhammi. ala dhammi. Ya, betul ya. Khoroju. Summa zahaba. Zahaba, silakan. Bu Siti. Zahaba fi'lun madhi mabniun alal fathi. Fi'lun madin. Kasih tanwin. Madin. Madin. Fi'lun madin. Fi'lun madin mabniun alal fathi. Ya, mabniun alal fathi. Ya, ahsan. Kemudian Mas Renaldi, idhaba. Fi'lun amr, Ya, fi'lul amri. fi'lun amri mabniun fatah Iya, mabniun ala fatah. Hmm. Betul nggak? Hmm. Ingat tadi fi'il amr, kaidahnya gimana? Fi'il amr, Nah, lihat di sini. Nah, kira-kira yang mana? itu yang uktuba Ustaz. Iya, betul. Mabni ala hadfun nun. Iya, mabni ala ahad nun. Iya. Sinun. Kalau fi'il madi gampang ya. Fi'il madi tinggal dilihat harokat akhirnya. Tapi kalau fi'il amr, nah ini harus hati-hati ya. Lihat dia jenis fi'il apa. Pas bentuk mudoriknya maksudnya ya. Jadi kan idhaba ini kan dari fi'il mudori ya. Idhaba ini dari fi'il mudori apa? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Jadi dia aslinya kan tadhabani ya. Tadhabani. Abani. Nah, aslinya gini. Kan Aba, tadhabani kalian berdua laki-laki pergi kan? Tadhabani kalian berdua laki-laki pergi. Kemudian dijadikan fi'il amr menjadi pergilah kalian berdua. Berarti gimana caranya? Waktu itu kita sudah jelaskan. Yang pertama, gimana caranya? Masih ingat? Ya, pertama dijazmkan dulu, ya. Dijazmkan. Ya, anggap saja di sini ada lam misalnya, ya. Atau nggak usah ada lam juga nggak apa-apa. Dijazmkan saja. Dijazmkan. Berarti jazmnya gimana? Tadhabani, Lazimnya dengan hadfunun. hatfunun. Iya, udah. Hatfunun. Ini step yang pertama. Step yang kedua, huruf mudoroahnya dihapus. Huruf Motornya taknya ini dihapus, dihapus. diganti dengan hamzah Ya. wasal ya. Step yang ketiga, ya kalau nggak bisa dibaca karena ini zalnya sukun, maka tambahkan hamzah wasol di depan. Ya, kasih harokat kasroh. Idhaba ya. Nah, jadi fiil amr itu mabninya, perhatikan mabninya itu dengan ini, dengan jazmnya dia. Jazmnya ini dengan apa? Hatfun nun. Gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau lihat fiil amr harus hati-hati. Ini apa ini fiil mudhari'nya? Nah, coba di telaah terlebih dahulu. Baik, jelas ya. Idhaba artinya apa tadi? Idhaba pergilah kalian Berdua. berdua. Idhaba. Baik. Kemudian jalasna. Silakan jalasna. Mas Surga izin ya. Berarti balik lagi ke kemudian nih.
Nah, Ustaz, jalasna Ya. fi'lun madi Fi'lun mabniyun madin, tanwin. fi- Fi'lun fi'lun madin. madin Hmm. mabniyun ala sukun. Hmm. Mabniyun ala sukun. Ya, gampang ya. Baik. Summa Mas Renaldi, yajlisna. 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 Bentar Ustaz. Lihat catatan. Ya, Yajlisna itu eh fiil mudhari ya. mabniun ala apa ini? Sukun. Sukun ya? Kok sukun? Iya. Iya, fi'lun fi'lul fi'lun mudhari'un, ya, betul. Mabni ala, Mabniun ala sukun. iya, ala sukun. Ala Ya, sukun. betul betul Mas, ala sukun Mas, ya. Oh, Iya, betul. yajlis. Nah, Iya, karena dia bersambung dengan nun apa di sini? oh ya, nun inats ya. Atau nun inas, ya. Oh Yajlis iya, inats dia fi'lun berubah ya. mudhari'un, ya, fi'lun mudhari'un mabniyun ala as-sukun. Ala sukun. Mabniun dia tidak berubah, jadi tapi disukun. Tandanya disukun. Iya, Oh iya, iya. Nah. mabni dengan tanda sukun. Baik. Kemudian yajlisna artinya apa berarti yajlisna? Dia yajlisna dia laki-laki mereka laki-laki duduk Mereka mereka perempuan ya. perempuan, ya. Nun niswah ya, nun niswah. Lebih dari satu ya. Iya, lebih dari satu. Mereka perempuan sedang duduk. Duduk. Kemudian ukhrujanna Mas Firman, ukhrujanna Ukhrujanna fi'lun amr fi'lul amri. amri mabniun ala fathi. Ya, mabniyun ala al-fathi, ya. Ya, perhatikan di sini jadi untuk penyebutan fi'il ini agak sedikit berbeda ya kalau fi'il amr tadi ya. Jadi yang pertama jenis fi'il madhi. Itu kalau bentuknya nakirah tadi fi'lun apa? Madin ya. Madin. Fi'lun madin. Nah, kenapa bukan fi'lun madun? Nah, nanti kita jelaskan di pembahasan sorof ya. Fi'lun madin ya. Jadi madinnya harokannya kasroh ya. Madin. Tanwin. Kemudian kalau fi'il mudhari apa? Fi'lun Mudhari'un. 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 Iya. Fi'lun mudhari'un. Nah, ini gampang. Nah, kemudian yang tiga, fi'il amr ini bentuknya mudhof ilaih ya. Fi'lul amri. Amri. Ya, boleh. Boleh. Fi'lul amri boleh. Amrnya pakai alif lam boleh. Nggak pakai alif lam juga nggak apa-apa. Fi'lu amrin berarti ya. Fi'lu amrin. Nah, jadi boleh fi'lul amri, boleh fi'lu amrin juga boleh. fi'lu amri. Ya, fi'lul amri atau fi'lu amrin ya. Fi'lu ini tidak ditanwin ya, fi'lu. Baik. Khalas ukhrujanna. Ya, apa artinya ukhrujanna? Iya. Keluarlah Keluarlah Iya, keluarlah. kalian. Siapa yang kalian. diperintah? Ukhrujanna Siapa yang diperintah?
ukhruj. Kamu. Ukhruj. Ya, ukhruj. Aslinya ukhruj, betul. Oh, Jadi kamu siapa? Keluarlah. laki-laki. Iya, kamu laki-laki. Ukhrujanna ya Firman. Ukhrujanna. Keluarlah. Gasan karena ada nun taukid ya, Ustaz. Iya, ada nun taukid jadi penegasan. Keluarlah kamu, wahai Irfan, misalnya. Iya, keluarlah kamu. Keluarlah. Ukhrujanna. Baik, kemudian irji'i, silakan. Bu Siti ya, irji'i. Irji'i Ya, filul amri mabniun ala hadfin nun. Masya Allah. Fi'lul amri mabniun ala hadfin nun. Artinya apa? Irji'i. Keluarlah. keluarlah. Keluar Ah, kembali. irji'. Pulanglah. Iya. Keluar. Kembalilah atau Kembali. pulanglah. Kamu. Siapa? Perempuan. Kamu perempuan. Irji'i ila rabbiki. Radiyatan mardiyah. Surat apa itu? Surat Al-Fajr. Al-A'la. Surat Al-Fajr. Al-Fajr. Iya Al-Fajr kok Al-A'la sih. Al-Fajr nam. Rabbiki. Irji'i. Surat Al-Fajr ayat 28. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Siapa yang diperintah di sini suruh kembali kepada Allah? Semuanya Siapa yang Nafsu mutmainnah. nafsu Orang mutmain. yang memiliki nafsu mutmainnah. Orangnya atau nafsunya? Orangnya. Orangnya yang memiliki nafsu mutmainnah. Yang Iya. nafsunya Jiwa selalu apa? Mutmainnah. Yang udah tenang. Iya, tapi Tenang. perhatikan di sini kan irji'i ya, berarti untuk kamu perempuan ya, betul? Ya. Nah, berarti yang dihukumi kamu perempuan di sini apa? Kata apa? nafsul mutmainnah. Mutmainnah. Iya, nafsun di situ atau an-nafsu. Jadi kata an-nafsu di sini ya ayat Tuhan nafsu. Nah, An-nafs. kata nafsun ini mu'annas ya. Hmm, Nafsun itu mu'annas. Artinya apa? Jiwa ya. jiwa. 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 Makanya di sini disifati al-mutmainnah, bukan al-mutmainnun ya, tapi al-mutmainnah. Perempuan, disifatnya perempuan ya. Wahai jiwa yang Tenang. Tenang. Irji'i, kembalilah wahai jiwa ila rabbik, kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho ya, yaitu si orang tersebut atau pemilik jiwa tersebut ridho, mardiyatan, dan juga diridhoi oleh siapa? Oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala. Jadi dirinya sendiri ridho, Allah juga ridho. Ya, itu irji'i ya. Dan sedikit faedah di sini ya. Sedikit faedah ilmu tajwid ya, cara membaca Al-Qur'an di sini kata irji'i roknya dibaca tebal ya. Roknya dibaca tebal, irji'i ya, bukan Ir. ya. Ir. Kenapa dibaca tebal? Karena didahului hamzah wasal. Ya, gampangnya seperti itu ya. Tapi sebetulnya ya karena apa? Kasrohnya bukan kasroh asli ya. Kasroh Kan aridoh. asalnya ya kasroh arido betul. Asalnya kan kalau ro sukun sebelumnya kasroh kan dibaca tipis ya. Iya. Contohnya kalimat Fir'auna, Fir'auna ya kan tipis ya. Sebelumnya kasroh, ro sukun sebelumnya kasroh. Tapi kenapa di sini ro sukun sebelumnya kasroh irji'i dibaca tebal? Karena kasrohnya bukan kasroh asli. Kasrohnya kasroh yang tidak asli. Ya.
Ya kan? Karena kasrohnya dibuat berdasarkan tadi, karena dia aslinya fi'il mudhari, terus dijazmkan dan seterusnya, terus kemudian nggak bisa dibaca karena rohnya sukun, akhirnya tambahkan hamzah di depannya, kemudian hamzahnya dikasih kasroh karena huruf huruf Iya. ketiganya Huruf atau huruf ketiganya keduanya di situ kasroh. kasroh ya, huruf keduanya kasroh. Seperti itu. Ya, dan ada satu lagi juga. Ada satu lagi roh sukun sebelumnya kasroh, tapi dibaca tebal. Ketika kondisi apa? Ada yang Menghadapi tahu? huruf tebal. Hah? Menghadapi huruf tebal. Siapa yang menghadapi huruf tebal? Setelah roknya itu roh sukun, huruf berikutnya huruf tebal. Iya, huruf tebalnya huruf apa istilahnya? Huruf isti'lah. Nah, bakti istilah. Iya, huruf isti'la. Contohnya kalimat inna rabbaka labil mir Mir, sod. mir, Surat apa itu? Nah, lupa Ustaz. Tinggal cari aja, ada ketik aja inna rabbaka ya. Terus di kamu inna rabbaka banyak sekali. Ya ini surat Al-Fajr, masih surat Al-Fajr ya. Ini ya. Inna rabbaka labil Labil mir mir, sod. Berarti kan mir, kata mirsod di situ ya, mirsod. Roknya kan sukun sebelumnya kasroh. kasroh. Hukum asalnya roknya dibaca tipis. Nah, ini dibaca tebal karena setelah ro ada huruf sod. Ya, huruf tebal. Eh, Labil mirsod. Baik. Pertanyaannya loh, Ustaz, kalau saya bacanya tipis gimana? Dosa nggak? Pertanyaannya, kalau saya nggak tahu atau saya baru tahu atau saya belum bisa baca tebal misalnya ya, sudah latihan tapi susah. Nggak apapun alasannya. Atau misal saya lagi baca cepat atau saya nggak perhatian, kemudian saya baca tipis, saya dosa nggak? Itu lahan khaufi ya Ustaz. Hah? Lahan khaufi bukan. Hobi ya. Lahan hobi betul ya. Dan sebetulnya ikhwas kalian, bukan bermaksud, ini sedikit faedah ya, bukan bermaksud kita meremehkan belajar tajwid, bukan. Atau mempraktekkan tajwid, bukan ya. Kalau kita mau melihat penjelasan para ulama, ya kita mendalami ya keterangan-keterangan mereka tentang apa sih hukum membaca Al-Quran dengan tajwid, ya. Apa hukum membaca Al-Quran dengan tajwid, ya. Apa? Kita tahunya hukumnya apa? Membaca ya, membaca Quran dengan tajwid hukumnya apa? Wajib ya. Nah, iya, kalau tanya hukum berarti ya ima wajib atau sunnah atau yang lainnya. Apa? Wajib atau sunnah? Wajib. Kayaknya bukan wajib deh Ustadz, ini nggak sih? Hah? Karena kan ilmu tajwid aja baru ada tuh pas zamannya Wajib. Utsman. Ya. Jadi para ulama di sini berbeda pendapat ya. Yang mengatakan wajib. Ini ikhwah, kalau bicara hukum ini hukum ya. Saya tadi tanya tentang hukum. Kalau antum mengatakan wajib, berarti konsekuensinya kalau antum nggak baca Quran dengan tajwid, berarti antum berdosa. Dengan sengaja ya. Antum sengaja nggak baca dengan tajwid, berarti antum berdosa. Sebaliknya, kalau antum mengatakan sunnah, antum nggak baca Quran dengan tajwid dengan sengaja, maka tidak berdosa. Dosa. Ya kan? Jelas ya? Nah, berarti apa? Wajib apa sunnah? Sunnah Kalau muakkadah. wajib Ustaz. Tapi tetap wajib deh kayaknya harus Wajib sih. belajar. Kalau sudah tahu ilmunya Kalau wajib. kalau Semampunya gitu Ustaz. Kata Mas Renaldi nggak wajib, ya. Kata Mas Firman wajib. nggak, saya jadi ingat waktu tempo hari Ustaz Rana bilang waktu kita tahsin gitu ya, yang bilang tajwid itu tujuannya supaya kita bacanya itu
mengikuti cara Rasulullah membacanya, Iya, kayak gitu. ya. Nah, jadi kesimpulannya wajib atau sunnah? Ya, ya wajib sih harusnya ya. Ya wajib ya. Mempelajarinya Wajib. sunnah, Ustadz, tapi mengamalkannya wajib gitu kali ya. Iya, yang kita tahu selama ini seperti itu. Mempelajarinya sunnah dan mengamalkannya wajib ya. Hmm. Ini kalau orang baru belajar tajwid, nah ini yang disampaikan seperti ini betul ya. Mempelajarinya fardu kifayah atau sunnah ya, sedangkan mengamalkannya wajib ya. Tapi ikhwas sekalian ya, antum thalibul ilm sekarang ya, antum belajar bahasa Arab. Saya mau jelaskan. Jadi mengamalkan tajwid ya hukumnya wajib atau sunnah atau membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib atau tidak gitu ya. Ini perlu dirinci ya, perlu dirinci. Ya. Dan pendapat yang paling kuat insya Allah ya, sebagaimana ini juga pendapatnya Syekh Utsaimin dan ulama lainnya ya, bahwa mengamalkan tajwid ya itu eh, saya rinci dulu ya, sebelum saya katakan saya rinci dulu. Jadi tajwid itu kan banyak ya. Kita gambarkan tajwid ini banyak. Nah, tajwid itu ada yang kalau nggak mengamalkan hukum-hukum tersebut, nggak membaca Quran dengan hukum-hukum ini, itu bisa mengubah makna. Bisa apa? Mengubah makna. Contohnya apa? Contohnya perkara makhorijul huruf dan sifat huruf. Iya. Iya. Jadi makhorijul huruf dan sifat huruf ini kan fungsinya apa? Untuk membedakan kan, antum antara baca sin dengan shin. Nah, dengan antum mempraktekkan makhraj dan sifat yang benar, ini akan terbedakan antara sin dan shin. Jelas ya? Ini jenis yang pertama. Jadi jenis hukum tajwid yang pertama ini yang kalau nggak dipraktekkan ini bisa mengubah makna. Ya, mengubah makna. Misalnya antum mengatakan ya jelisna dengan ya jelishna. Ya, sin dengan shin kan beda. Artinya beda. Sudah beda arti. Dan itu mengubah huruf. Ada yang jenis yang kedua, hukum-hukum tajwid yang kalau kita nggak mengamalkan itu nggak merubah makna, nggak berkonsekuensi merubah makna dan merubah huruf. Ya, utamanya makna ya. Contohnya misal, antum baca gunnahnya nggak 2 harokat misalnya. Jadi harusnya ukhrujanna, misalnya ini lagi baca Quran ya. Ukhrujanna, ya. Gunahnya panjang. Tapi antum cuma baca ukhrujanna, ya. Kalau saya selalu Contoh, 2 orang di misal 2 harokat apa ya. Nah. digeterin. Atau Kalau misal tapi digeterin. matnya itu matnya yang harusnya waladhdallin 6 harokat. Antum cuma baca 2 misalnya. Waladhdallin. Ya. Berarti kan melanggar hukum tajwid ya. Melanggar hukum tajwid ya. Nah, Oh, tapi merubah makna nggak? Merubah makna nggak? Antara waladhdallin 6 harokat dengan waladhdallin 2 harokat. Merubah makna nggak? enggak. Nggak merubah makna. Nggak. Enggak. Jadi kesimpulannya, ya ketika dirinci seperti itu, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan ya para ulama yang lain juga, kalau mengamalkan yang tajwid, yang sifatnya wajib, ya sifatnya wajib hanyalah ya ilmu tajwid atau hukum-hukum tajwid yang kalau tidak diamalkan itu akan berkonsekuensi merubah makna. Adapun hukum-hukum tajwid yang sifatnya tahsiniyat, ya seperti tadi gunnah, mad, kemudian apa ro yang tebal tipis ya kan. Sebenarnya kan kalau kita baca irji'i dan irji'i kan maknanya tetap sama ya. Sama ya. Sama maknanya. Iya. Karena mau dibaca tipis tebal itu tetap orang pahamnya itu ro jelas ya. Ro mau dibaca tipis pun tetap itu huruf ro jelas. Ya ini kan tahsiniyat, sifat apa hukum-hukum tajwid yang hanya sifatnya membaguskan. Nah, maka untuk mengamalkan tahsiniyat ini hukumnya tidak wajib. Ya, soalnya repot ikhwah kalau antum
kalau antum mengambil pendapat semuanya wajib diamalkan. Nah, kalau antum lagi murojaah nih, dan biasanya murojaah cepat. Nah, antum pasti di situ gunahnya ada yang kurang, matnya ada yang kurang, mungkin yang tebal dibaca tipis karena cepat. Nanti antum dosa, dosa loh. Kalau antum mengambil pendapat tadi, mengamalkan semua hukum dari situ wajib, dosa loh. Ya, padahal kan enggak, ya, enggak. Jadi makanya ini pendapat ini soal lebih kuat karena tadi, ya, dan juga apa ketika diamalkan lebih mudah ya ketika antum mau baca cepat kemudian harus mungkin matnya nggak dipanjangkan ya sepanjang biasanya atau gunahnya dikurangi misalnya yang ini sifatnya nggak merubah makna maka insya Allah ya bacaan antum tetap sah ya dan tidak berdosa ya bisa dipahami ya Hmm. Paham, ya paham. Nah, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. ya tapi nanti tetap ya kalau misalnya konteksnya lagi baca sendiri atau antum sholat sendiri. Tapi kalau antum konteksnya misalnya lagi setoran ke syekh atau lagi mengambil sanad Al-Quran, nah ini tentu semuanya wajib ya, semuanya wajib. Karena konteksnya lagi antum nanti akan mengambil bacaan yang nanti bersambung dengan Rasulullah. Jadi antum harus betul-betul bacanya presisi semua ya, benar semua. Ya kalau ada satu saja yang nggak sesuai hukum tajwid, meskipun itu sifatnya tahsiniyat ya, penghias tadi, nggak sesuai ya maka ini akan apa namanya nggak amanah ya dalam riwayat ya nanti ya nanti antum mengajarkan ke murid-murid antum lagi nanti berbeda dengan ya apa yang diajarkan guru-guru antum ya wallahu alam bishawab. Ini bahas tajwid ini malah ya irji'i ya tadi irji'i kemudian roja'na roja'na siapa tadi terakhir Saya ya terakhir sekarang saya. Bu Umudiani lagi silakan roja'na. Nah, roja'na fi'lun madin mabniyun ala sukun. Ya, fi'lun madin mabniun ala sukun. Roja'na. Kemudian, zahabata selanjutnya. Mas Renaldi, zahabata. Zahabata. Dahabata fi'lun dahabata fi'lun mali Fi'lun madin. ma'din ala mabniun ala fatah Iya, mabniun ala fathi. Ya, fathi ala fathah. Baik. Zahabata. Kemudian kharajat. Selanjutnya, Mas Firman, kharajat. Kharajat fi'lun madin Hmm. mabniun ala fathi. Kharajat fi'lun madin mabniun ala fathi. Ya, betul. Kemudian, Bu Siti, terakhir. Ukhruja fi'lul amri mabniun ala harfin nun. Mabniun ala fathi nun. Apa artinya ukhruja? Ukhruja keluar ya. Keluarlah kalian Kalian berdua. berdua. pada kalian berdua. Alhamdulillah selesai untuk pembahasan atau latihan ini ya. Silakan mungkin ada ditanyakan dulu untuk latihan Agak-agak kita. penting karena ternyata ini lompat-lompat ke materi-materi sebelum-sebelumnya Ustadz. Jadi lompat-lompat gini lumayan pusing juga sih sebenarnya. Oh, yang ini ya, terutama yang Amr tadi ya. Iya, Amar, kemudian kita bahas lagi Ya, mapnya lagi gitu kan. iya Apa betul. jadi Saling kayak berkaitan materinya ya. Tapi ini apa namanya ya? Ya ini sebetulnya kan materi i'rab ya. Dan i'rab iya. ya sebenarnya bukan bukan sesuatu yang harus sekali gitu. Yang penting antum tahu aja, tahu ini
apa i'rabnya apa. Ini ini mabni saja udah cukup sebetulnya. Jalasu ini mabni sudah. Yang Ya, yang minimal sebelumnya itu. Ustaz, kalau misalnya kita di bahasa Arab yang Arabnya, kadang kan Arab gundul gitu ya Ustaz ya. Ya, Mana cara kita bisa bedain yang ini ithaba, yang ini ukhruja? Maksudnya apa namanya harokatnya itu gitu loh. Benar-benar harus iya, berarti betul. benar-benar ngafalin banget semuanya ya kata-katanya Iya, itu. memang harus dihafalkan, Mas, betul. Harus dihafalkan. Nanti kan apa namanya? Iya, memang harus dihafalkan betul. Jadi supaya kita bisa baca Arab gundul tadi, kita harus hafal fiil-fiilnya. Ya, tapi juga harus harus punya pemahaman juga, nggak cukup dengan hafalan, harus punya pemahaman. Karena nanti satu kata dengan huruf penyusun yang sama itu bisa dibaca macam-macam. Nah, di situ butuh pemahaman, nggak cukup dengan hafalannya, pemahaman di situ. Hmm. Kira-kira ini dibaca majhul atau maklum, ya, atau dibaca fiil amr malah ya. Ya. Jadi contoh kan kalimat segini misalnya, ada kata misalnya ada kata seperti ini, ya, pakai kata dahaba misalnya. Hmm. Ini gudul ya, gudul. Nah, ada hamzah, ada zal, ada za ya, ada ha, ada ba. Nah, ini bacanya bisa macam-macam. Apa? Bisa athaba, bisa ithab, Bisa adhaba. Ya, jadi fiil madi ya, fiil madi. Bisa apa lagi? bisa ithab. Idhab. Bisa idhab, fiil amr ya. Bisa apa lagi? Hmm. Adhabu. Bisa ah, Adhabu. bisa adhabu, fiil mudhari. Ya, apalagi udah 3 ya. Bisa di Bisa majhul itu, majhulan. bisa dimajhulkan, bisa Hmm. Hiba ya. udhiba Udah. majhul 4. Apalagi bisa hamzahnya di sini ternyata hamzah istifham jadi a, jadi adahaba gitu ya. Apakah dia pergi adahaba gitu ya. Oh iya ada. Bisa berapa 4 atau 5 tadi ya. Udah itu ada Heeh. banyak sekali kemungkinan. Nah, gimana caranya? Ya dengan pemahaman nanti antum belajar ya. Berarti sebenarnya ngeliat konteks dari kalimatnya itu, nah baru kita tahu itu Konteks sebenarnya dari apa gitu. kalimat. Betul ya. Sama nanti ada trik-triknya juga. Misalnya dia ada kemungkinan dibaca majhul atau maklum ya. Hmm. Nah, nanti ada trik-triknya. Nanti kita pelajari kalau sudah ini ya latihan baca kitab ya. Sebenarnya Insya Allah. kalau udah ada tanda-tandanya kan, kayak udah tanda-tanda mansubnya, ada tanda majhulnya, langsung ketahuan itu Ustaznya nggak sih? Kayak pas tadi Iya. itu ashaba gitu, pas ada tanda lam kita udah tahu tuh bacanya apa. Hmm. Itu salah satu petunjuknya. Iya, betul. Petunjuk. Dan nanti eh loh, kok kenapa orang Arab atau orang yang sudah pinter gitu ya, dia bisa bacanya cepat. Ya karena dia biasa. Nanti kalau antum banyak latihan, sudah terbiasa, dan sudah lama waktunya belajarnya, latihannya juga lama, nanti insya Allah sudah nggak mikir ya. Sudah nggak mikir ya, karena terbiasa. Nanti bisa di tahap itu, insya Allah. Tapi awal-awal memang harus menganalisis, harus berpikir menelaah dulu ya, kata per katanya. Jelas ya? Nah, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, ini pembahasan yang butuh fokus ya, ikhwah sekalian, mengenai domir ya. Ini kita belajar domir ya. Jadi al-ismu itu apa? Sim. Isim. Isim.
Apa pengertian isim? Kalian masih ingat? Kata kata benda, Kalimatun kalimat dalat yang ala ma'nan Alamani la fi nafsihi. Ya, terus wah alam turinat bizamanin Yang tidak terikat ya, oleh waktu. walam tuktaron bizaman. koron Ya. bizamani. terikat dengan waktu. Kata yang memiliki makna, ya, kata yang bermakna dan tidak terikat dengan Waktu. waktu. Ya, kata bermakna dan tidak Kalau terikat kita, dengan waktu. kalau kita nyebutnya cuma ini kata benda atau noun gitu, nggak apa-apa Ustaz. Nggak apa-apa. Ya, itu untuk pendekatan nggak masalah. Meskipun kan nanti hakikatnya bukan cuma kata benda ya. Ada Iya. kata sifat, ada kata macam-macam ya. Dan nama juga ya. Nama orang maksudnya. Taib. Jadi isim tadi didefinisikan, kita sudah definisikan. Nah, ini terbagi menjadi dua bentuk ya, secara bentuknya ya. Ada yang zohir, ada yang domir. Zohir itu kan secara bahasa artinya apa? Nampak. Tampak ya, Yang tahu. tampak jelas ya, tampak jelas. Kalau domir artinya apa? Hmm, Kan tersembunyi ya, tersembunyi. lawannya zohir. Domir itu tersembunyi, nggak nampak. Secara bahasa artinya itu. Zohir ini maksudnya apa? Eh, Ya. Masih ada. Kelihatan tahu kelihatan bentuknya gitu. Kelihatan. kelihatan itunya. Iya. Gampangannya gini, kalau domir itu gampangannya kalau udah bahasa Indonesia dia adalah apa? Kata Kata ganti. ganti. Udah. Kata ganti itu apa? Aku, kamu, dia, mereka, apalagi Mereka, kami, kami, ya. kamu, udah kamu tadi ya. Saya, Kalian. Iya, kalian. kalian. Nah, jadi cuma ada itu tok ya. Berarti berapa di bahasa Indonesia? Aku, kamu, dia, mereka. 8. 8 ya. Aku, Eh. kamu, dia, mereka. Apa lagi? Kita, Kita. Terus kami kita sama ya. Kalian. kami. Soalnya kan dia itu ada kalian dua Kalian. orang sama kalian banyak orang. Iya. Mereka 2 orang, mereka banyak orang. Yang tidak ada di Iya. bahasa Indonesia yang 2 orang. Ustaz. Berarti berapa totalnya? Berapa totalnya bahasa Indonesia? Kata ganti. Yang bahasa Indonesia ada 14. Oh, Yang tidak. Arab Bahasa 14, Indonesia. yang yang Arab Indonesia 14. Iya. 1, 2, 3. 14 Jumlah kata ganti dalam bahasa Indonesia. Aku, kamu. Oh, Indonesia Iya. doang atau yang udah model Arab, Iya. model Arab laki-laki perempuan. Kamu itu Bentar, juga. kalau bahasa Indonesia ada 6 ya. Ada Bahasa 6. 6. Karena Nah, tidak ada untuk perempuan Indonesia. kalau ya Enggak nggak rinci. dibeda-bedakan ya. Ya. Ya, Kalau bahasa Arab ada berapa? 14. 14. Itu baru domir ya, satu jenis domir. Nanti ada banyak lah. Ini nanti dijelaskan di sini ya. Karena nanti domir-domir tadi, misalnya huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Ini kalau bersambung dengan fiil, beda lagi bentuknya. Kalau bersambung dengan isim, beda lagi bentuknya. Kalau bersambung dengan huruf, jar, misalnya beda lagi bentuknya. Iya nggak? Nah, jadi banyak ya, banyak sekali. Contoh kalau huwa bersambung dengan fiil. Contohnya, fiil apa? Yadhabu misal. Yadhabu berarti itu huwa ya. Nah, Huwa. huwa yadhabu itu di dalam kata yadhabu ada domir huwa. Nanti dia masukkan domir mustatir. Nanti kita jelaskan domir mustatir. Kemudian kalau huwa bersambung dengan isim, misalnya kita mengatakan masjidnya dia laki-laki. Gimana? masjiduhu. Masjiduhu. Berarti huwa jadi hu ya. Beda lagi bentuknya. Kemudian kalau huwa bersambung dengan huruf jar misalnya dengan fi. Jadi gimana? Fihi. Fihim.
Jadi bukan fi huwa ya, tapi fi hi. Fihi. Huwa jadi hi ya. Nah, jadi itu bedanya. Dan kalau bahasa Indonesia sama ya. Misalnya saya. Kalau mau mengatakan kalau disambung dengan kata buku jadi apa? Buku Buku, saya. buku saya ya. Kalau bahasa Arab enggak. Bahasa Arab huwa atau ana ya. Ana itu saya. Tapi kalau buku saya bukan kita bu ana, bukan ya? Bukan Tabi, kita bu ana, tapi kita Kitabi. Bi. bi ya. Ini mungkin yang membuat bahasa Arab sedikit lebih sulit ya dibanding bahasa Indonesia. Ya, kalau bahasa Indonesia tinggal dijajarkan aja Sama. katanya. Saya buku saya ya. Kalau bahasa Arab ana bukan kitab ana, bukan. Bukan kitab ana, tapi kitabi ya. Ya, jadi itu domir. Jelas ya. Kalau dohir berarti lawannya domir. Dohir berarti apa contohnya? Ya, yang ininya bukan kata ganti apa? Ya banyak sekali ya. Kayak Muhammad. Muhammad, apa Muhammad. kitab, apa lagi? Maryam. Misalnya Mudarisun. Jawal, Mudarisun masuk nggak, Mudaris. Ustaz? Iya, Mudaris dohir. Nah, berarti kalau mau disimpulkan antara dohir sama domir, lebih banyak yang mana? Dohir. Dohir. Lebih banyak dohir, jelas ya. Dohir banyak sekali ya. Kalau domir tadi terbatas ya. Baik, nah sekarang kita fokus ke domirnya ini ya. Karena domir ini yang lebih sedikit dibanding dohir ya. Domir dibagi menjadi dua. Ada yang mutasil, ada yang munfasil. Mutasil itu apa? Artinya Bersambung. 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 Berarti kalau munfasil kebalikannya apa? Terpisah. Berpisah. Ya. Apa contohnya domir munfasil dulu, domir munfasil apa? Huwa. wa, Huwa. ma. Iya. Jadi terpisah, maksudnya apa? Maksudnya domirnya terpisah dari kata lainnya, ya, dari fiil maupun dari isim. Jadi dia kayak ana, anta, huwa. Iya, ana, anta, huwa itu yang 14 betul. Ya, itu domir munfasil. Ya, contohnya ana adhabu misalnya. Ana adhabu. Ya kan? Kan terpisah kan? Ana adhabu. Ya, ananya terpisah ya. Nah, nggak nyambung dengan adhabunya, ya kan? Munfasil. Contoh lagi, ana bersambung apa? Ana digandengkan misal dengan kata dengan isim misal. Ana apa? Mudaris. Jamilun misalnya. Masya Allah. Ana jamilun ya. Saya ganteng ya. Ana jamilun. Ini juga terpisah ya. Kemudian ana lagi, ana tapi digandengkan dengan huruf misalnya. Ana fi mana? Fil masjid misalnya. Saya ada di masjid. Nah, ini juga terpisah. Nah, ini domir munfasil. Jelas ya? Jadi domir munfasil, iya, di antaranya yang huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antum, antum, anti, antum, antuna, ana, nahnu. Ya, meskipun nanti ada juga yang lainnya. Tapi ini yang pokok ini. Sudah. Kemudian mutasil sekarang. Kalau mutasil contohnya apa? Banyak juga ini contohnya. Yang itu bukan sih yang hum, hu. Iya. Misalnya dia bersambung dengan fiil, berarti nempel di fiilnya. Apa contohnya? Yang nempel di Zahaba. fiilnya. Iya, contohnya ini ya, zahaba yang panjang aja ya biar kelihatan ya. Zahaba misalnya. Zahaba. Ini mana domirnya zahaba? Huma. Ma, Iya, domirnya ini. alif. Alif. Iya, itu Oke. domirnya ya. Namanya domir muttasil. Ya, bersambung kan sama dahabanya ya. Nyambung. Ya.
Ini kalau fiil, satu contoh. Kalau bersambung dengan isim, apa contohnya misalnya? Tadi Kitabuhu. misal, iya, bukunya kita buhu, ya. Mana domirnya yang mutasil? Hu. Hu. Hu, ya. Ini nyambung ya dengan kitab ya, nyambung ya, nggak terpisah kan? Nyambung. Ya. Kemudian contoh terakhir, kalau dia bersambung dengan huruf, sambung dengan Minhu. huruf. Minhu misalnya ya, Bu, minhu darinya ya. bihi masuk nggak Ustaz? Bihi masuk juga, bihi ya. Minhu ini ya, ini domir mutasil karena bersambung dengan huruf ya, huruf min. Sudah, itu diantara contoh ya. Sudah, jadi jelas ya, antara munfasil dan mutasil gampang ya. Munfasil terpisah dari isim, fiil maupun huruf. Kalau mutasil ini nyambung ke isim, nyambung ke fiil, dan nyambung ke huruf ya. Nanti bentuknya beda-beda. Kemudian sekarang kita bahas yang mutasil lah. Mutasil ini dibagi jadi dua. Ada yang baris, ada yang mustatir. Nah, baris ini apa baris? Tampak. Nampak. Iya, sama kayak dohir tadi. Artinya tampak ya atau kelihatan, jelas, baris. Ya. Apa ulama-ulama bahasa Arab kurang kerjanya Ustaz nambah-nambahin istilah banyak mau dibagi-bagi lagi gitu. Kepercayaan lagi. Untuk memudahkan ini, mudah. Banyak kerjaan. Kalau mustatir apa? Sembunyi. Tersembunyi. Ya, ini mirip dengan kata domir tadi. Artinya apa? Tersembunyi. Tersembunyi berarti nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, tersembunyi. Namanya juga tersembunyi, ya. Tersembunyi berarti hakikatnya ada, tapi nggak kelihatan, ya. Seperti antum misalnya lagi sembunyi di mana? Di balik semak-semak ya. Hakikatnya antum di situ, tapi nggak kelihatan. Ya, jadi itu baris dan mustatir. Jawazan wujud. Nah, kita kasih contoh dulu untuk baris. Ya, mutasil tapi baris. Dia domir bersambung tapi kelihatan. Nah, ini gampang karena kelihatan. Contohnya apa? Apa contohnya? Sebutkan contohnya. Oh, Tabuhu. Tadi Dahaba yang tadi. iya dahaba tadi. Ya, yang gampang aja dahaba ya. Ini mutasil ya kan? Mutasil karena bersambung. Kemudian Baris. baris karena kelihatan ini. Kelihatan alifnya kelihatan Kelihatan. jelas. Ya, jelas nggak tersembunyi. Kelihatan tampak dahaba. Ya. Contoh yang mustatir apa? Zahaba. Contohnya Zahaba. dahaba. Iya. Contohnya dahaba. oh, karena domirnya nggak kelihatan, tapi kita tahu itu ada domirnya gitu. Ah, seperti itu betul ya. Jadi dahaba ini ya pertama kita tentukan dulu dia mutasil bersambung ya, mutasil bersambung. Loh, tapi nggak ada iya karena dia mutasilnya mustatir nggak baris. Ya, jadi dia tersembunyi dia ada, hakikatnya ada tapi nggak kelihatan, nggak tampak. Yaitu domir huwa. Ya, jadi anggap saja di zahaba ini ada huwanya di dalamnya ya. Ada makna huwa. Ya, Berarti kalau ada. tiba-tiba orang nulisnya nambahin huwa di depan, dia berubah jadi munfasil gitu Ustaz. Oh, kalau ditambahkan di mana? Di depan apa di belakangnya zahaba? Depannya tambahin huwa, jadi huwa zahaba, berarti itu otomatis jadi munfasil gitu. Oh, misalnya ditambahkan di depannya ya, di depannya dulu ya. Jadi huwa zahaba gini ya. Heeh. Nah, berarti huwanya ini iya betul dia munfasil. Pasti kita sembunyiin langsung Iya. mustir karena sembunyi. Iya, kalau antum tidak menambahkan di sini, antum hanya mengatakan zahaba. Ya, misalnya zahaba. Dan ini kalimat sudah sempurna, zahaba sudah sempurna. Artinya dia Pergi. pergi, sudah sempurna kalimatnya.
Antum misalnya ngobrol sama anak, antum nyeritain teman antum. Zahaba. Ya. Dia pergi. Berarti kalau kalimatnya cuma ini tok, zahaba, berarti domirnya di situ domir mustatir, ya. Domir mustatir. Ya. Aduh, mustatir aja dibagi dua lagi. Sudah ya, jelas ya. Nah, sekarang yang mustatir terbagi menjadi dua, ya. Ada yang jawazan, ada yang wujuban. Jawazan itu apa? Jawazan Boleh artinya apa? bersembunyi. Boleh bersembunyi gimana? Berarti boleh juga Boleh nggak sembunyi, bersembunyi. boleh enggak gitu. Boleh sembunyi nggak? Ya, betul. Gitu aja gampangnya. Boleh sembunyi, ya. Dan boleh juga, boleh ditampakkan ya. Boleh ditampakkan. Berarti kayak yang saya bilang tadi ya berarti. Iya, boleh sembunyi, boleh ditampakkan. Nanti kita jelaskan. Apa maksudnya? Boleh sembunyi, boleh ditampakkan. Kemudian wujuban. Wujuban ini apa? Tanpa Wajib, Wajib ya. Wajib bersembunyi. tersembunyi alias tidak boleh ditampakkan. Ya, tidak boleh ditampakkan. Ya, nanti ini perlu penjelasan lagi untuk jawazan dan wujuban ya. Ya. Baik, jadi itu pembahasan tentang domir ya. Ini domir ada mutasil, munfasil, mutasil terbagi dua. Jadi yang baris ada yang mustatir, mustatir terbagi dua. Ada yang jawaz, ada yang wujub. Coba kita perhatikan di sini. Ya, contoh-contohnya supaya lebih jelas. Ini penulis mengatakan alismul dhahiru huwa ma dalla ala musamman. Di sini dijelaskan isim dhahir ini adalah isim yang menunjukkan nama ya atau sesuatu yang dinamai ya sudah ada namanya gitu ya. Bukan kata ganti. Muhammad, Hasan, Daftar ya. Ini semua isim dhahir. Dan kita sudah bahas tadi. Kemudian ad-dhamir huwa manaba an dhahir. Dhamir ini adalah manaba. Sesuatu yang menggantikan isim dhahir atau disebut kata ganti. Ya, gampang. Contoh ana anta huwa hum. Kemudian ad-dhamirul muttasil huwa ma la yubtada'a. Keliru ini ya. Harusnya ma la yubtada'u. Yubtada'u. Ini enggak diharokati ya harusnya. Ma la yubtada'u bihi. Itu yang betul ya. Baca yang betul. Ad-dhamirul muttasilu huwa ma la yubtada'u bihi. Nah, ini faedah baru nih ya. Jadi dhamir muttasil di sini didefinisikan adalah dhamir yang ma la yubtada'u bihi ya. Tidak yang tidak diletakkan atau tidak bisa mengawali kalimat gitu ya. Dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak mengawali kalimat. Tidak mengawali kalimat. Berarti tidak ditaruh di depan sendiri ya. Ini dhamir muttasil. Berbeda dengan dhamir munfasil. Munfasil di sini huwa ma yubtada'u bihi adalah dhamir yang mengawali apa? Kalimat. Contohnya tadi ya. Kalau dhamir munfasil nahnu. Contohnya tadi nahnu nadhabu atau nahnu mudarrisuna misalnya. Anta jamilun ini mengawali kalimat hiya jamilatun huma ya huma jamilani misalnya. Cuma mengawali kalimat dhamir munfasil. Kalau muttasil nggak mengawali kalimat ya. Contohnya di sini jalastu. Mana dhamir muttasilnya jalastu? Mana dhamirnya? mustatir. Ini tu ya. Dhamirnya tu. Ya. Berarti kalau tu di sini muttasil ya, bersambung. Muttasilnya yang baris atau yang mustatir?
Baris. Hah? Yang Baris. baris ya, yang baris, yang tampak ya, jelas tuh. Nah ini nggak bisa. Tuh ini untuk mengawali kalimat, misalnya tu jalasa atau tu jalastu, nggak bisa. Ya. Tuh ini nggak bisa mengawali kalimat. Kemudian katabtum, mana domirnya katabtum? Tum. Antum. Tum. Tum ya, tum. Domir mutasil yang baris. Ini Mas Renaldi masih aman ya? Masih aman ya? Mencoba Ustaz. Ikuti Masih dulu aman ya, ya? ikuti dulu. Gak apa-apa. Kemudian 5, al-barizu wa ma lahu suratun fil lafz. Ya, al-baris adalah domir yang memiliki bentuk pada lafadznya. Ya, maksudnya domir ini itu bentuknya kelihatan ya di lafadz fiil, lafadz isim atau lafadz hurufnya karena dia bersambung dengan kata tadi, 3 kata tadi ya. Dan dia kelihatan. Contohnya koroktum ya, nih tum, tu ya, korokna. Nah, ini semua domir mutasil baris. Ya, domir mutasil. Kalau korok tuh itu apa, Ustaz? Hah? Korok tuh. Korok tuh kenapa? Korok tuh kan eh, kekalian membaca bukan ya kalau korok tuh. Iya betul. Kenapa? Kalau korok tuh Korok tuh aku membaca. Ya, korok tuh aku membaca. korok Ya, tuh kemudian aku membaca. Nah itu masuknya madi apa mudhari Ustaz? Maldi. Korok tuh Maldi. Ya, nanti tasnya gimana? Koro'a, korou, koroat, koroata, korokna, korokta, koroktuma, koroktum, korokti, Iya, iya. koroktuma, koroktunna, koroktu, korokna. Ya, Oh, iya, ya benar. baik. Kemudian al-mustatir huwa ma laisa lahu suratun fil lafz. Nah, ini tinggal dibalik aja ya. Lawannya baris ya, mustatir berarti nggak ada bentuknya di lafadznya. Ya. Tersembunyi. Kata ba ini yang tersembunyi apa? Domir. Huwa yaktubu. Ini apa? Huwa mustatir. Uktub. Nah, ini uktub apa yang tersembunyi? Anta. Uktub anta. Ya, tersembunyi. Kemudian, ini yang penting ya. Al jaiz huwa ma yahulu mahallahu zahir. Nah, ini jelas definisinya yang mau kita jelaskan. Al-jaiz, al-jaiz, ya. Al-jaiz maksudnya tadi mustatir jawazan ya. Itu maksudnya al-jaiz ini mustatir jawazan. Huwa ma yahulu mahallahu zahir. Ya. Maksudnya jaiz kan tadi kita sampaikan kalau boleh tampak, boleh disembunyikan, boleh ditampakkan. Maksudnya adalah yang jaiz ini adalah dia bisa atau domir tersebut ya bisa digantikan oleh isim dohir. Itu maksudnya. Maksudnya apa? Domir tersebut yang mustatir tadi ya dia bisa digantikan oleh isim dohir. Ya. Berarti kebalikannya kalau yang wajib tadi mustatir wujuban ya. Kalau yang wajib berarti domir tersebut wajib tersembunyi. Kenapa? Karena tidak bisa digantikan oleh isim dhahir. Ya, makanya wajib harus tersembunyi. Ya, karena nggak bisa digantikan oleh isim dhahir. Saya pahami? Nah, contohnya yang jais dulu ya, mustatir jawazan. Contohnya kataba, yaktubu, taktubu. Ya, perhatikan di sini. Kataba. Ini kan domir mustatir apa namanya istilahnya jawazan ya, domir mustatir jawazan apa huwa ya. Iya, huwa, anas, Yaktubu sama apa yaktubu? anti. Huwa juga ya. Gua juga. Taktubu. Ini perhatikan taktubu apa? Bisa. Iya.
Iya. Kenapa bukan anta? Kenapa bukan anta? Ya, karena anta wujuban nanti. Anta wujuban. Saya jelaskan gini. Ya, ini masih ada waktu. Oh, tinggal 4% tab saya. Semoga cukup ya. Kata ba, contohnya kata ba. Ya, domir huwa dulu. Ya, kata ba. Ini kalau antum mengatakan kata ba, sudah bisa jadi kalimat sempurna. Ya, dia menulis. Ya, tapi tadi huwa ini bisa digantikan isim dohir. Coba kasih pelaku di sini. Siapa yang menulis? Muhammad. Yang Pak menulis Guru. siapa? Hah? Pak Pak Guru. Guru misalnya. Kata ba mudarrisun. Mudarrisun. Nah, kalau kalimat seperti ini kata ba mudarrisun, maka kata ba ya ini huwanya yang ada di kata ba ini sudah digantikan oleh Mudarrisun. mudarris gitu. Maksudnya itu. Makanya dia boleh tersembunyi, tapi bisa juga tampak. Tampaknya dengan apa? Bukan dengan domir, tapi dengan isim dohir. Isim Jelas dohir. ya? Jadi tampaknya dengan kata mudarrisun itu. Jadi tampak dia. Iya, dengan mudarisunnya. Iya, dengan mudarisunnya. Berarti kalau kalimatnya sudah kata bamudarisun ini, antum nggak boleh katakan kata ba fi'il madi. Fa'ilnya atau pelakunya adalah domir mustatir. Takdirnya huwa. Nggak boleh. Karena sudah ada mudarisun. Nanti mudarisun di situ sebagai pelakunya, sebagai pelaku pekerjaannya, bukan domir mustatir huwa, bukan. Dia isim dohir. Jelas ya? Nah, beda dengan misalnya di sini contoh yang wujuban ya. Ini ada uktub. Uktub berarti apa? Anta. 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 Taktubu apa? Anta. 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 Naktubu Kami. Nah, Kita. kami. Nahnu ya. Nahnu. Perhatikan ya. Coba sekarang kita pakai uktub ya. Pakai apa? Uktub. Anggap saja saya sedang dengan Mas Firman. Ya. Kemudian saya mengatakan uktub. Saya mengatakan apa? Uktub kepada Mas Firman. Ini jelas ya. Berarti nanti i'rabnya adalah uktub ini fi'il amr, kemudian fa'ilnya atau pelakunya adalah domir mustatir. Ya, wujuban. Ya, wujub. Takdirnya apa? Anta. Ya, anta. Jelas. Tapi bisa nggak anta ini diganti firman? Uktub firman gitu ya. Sekarang. Uktub firman. Bisa nggak? mesti pakai nun taukid bukan Ustaz? Hah? Saya tanya bisa nggak? Uktub firman boleh nggak seperti ini dalam bahasa Arab? Enggak. Aneh nggak sih? Aneh. Nah, nggak boleh. Ya, nggak bisa. Jadi, anta di sini nggak bisa digantikan firman. Jadi, apa? Maksudnya adalah, kalau seperti ini, mau dikatakan firmannya ini adalah ya yang melakukan pekerjaan menulis atau yang diperintahkan ini nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya, cukup dengan uktub tadi. Ya. Kalau dikasih nun Kalau taukid, dikasih iya firman gitu, Ustadz gimana? Nah, kecuali kalau dikasih ya. Nah, itu nanti beda lagi. Jadi kalau uktub ya firman, nanti ya firman ini nggak ada apa namanya, Hubungan gitu. nggak ada hubungannya dengan uktub. Uktub di situ sudah ada antanya di situ ya, sudah ada domir mustatir, artinya anta. Ya firman ini kalimat Mana beda ada. lagi, ya. Kalimat beda lagi ya. Jelas ya. Nah, jadi ini yang wujub, yang wajib. Berarti tandanya dia nggak bisa digantikan isim gohir ya. Ya, tapi antum nggak paham pun nggak apa-apa ya. Soalnya nggak masalah karena ini nggak harus ya, harus paham. Tapi mungkin sampai sini dulu Ikhwah. Mohon maaf ya agak sedikit molor. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup.
Belum terlalu paham Ustadz, jadi belum ada pertanyaan. Betul, Bang. Kayaknya harus Nanti diulang coba lagi deh nanti Ustadz. coba kita Iya, bedah diulang ya. lagi sih Ustadz buat Nanti besok. coba kita breakdown aja supaya lebih jelas. Nanti kita mungkin pertemuan besok ya, kita tasrif ya semuanya. Fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr, kita tasrif semua. Ya, tasrif istilahi ya nanti ya. Jadi kita sambungkan dengan domirnya masing-masing. Jadi nanti yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, dan seterusnya. Fiil madhi, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Kemudian fiil amr, uktub, uktuba, uktubu, dan seterusnya. Nanti kita bedah mana saja domir-domir yang mustatir, mana saja yang baris, mana saja yang mustatirnya wujuban, mana saja yang mustatirnya jawazan. Nah, nanti Iya. tinggal dihafalkan saja. Nggak usah mikir-mikir ya. Insya Allah nanti. Demikian ya, Ikhwah ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan. Insya Allah, jazakumullah khairan. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat ya. Nggak apa-apa, belum mudah nggak masalah. Nanti latihan lagi, dan nanti kita analisis lagi fiil-fiil mana saja ya, dan domir-domir mana saja yang masuk di kategori yang sudah kita pelajari ini, insya Allah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.